Kali ini masih tentang Loli dan cerita hidup gue ya. Karena gue bener-bener ngerasa tuh dari kasusnya Loli sama Nikita Mirzani tuh bener-bener ngebuat gue relate dan nge-flashback cerita-cerita gue yang dulu-dulu gitu loh. Yang belum tahu cerita gue boleh dilihat dulu konten gue yang ini ya. Ditonton dulu sampai habis, didengerin baru komentar ya, biar lu pada nyambung gue ngomongin apa. Loli, kalau misalkan ada video gue yang nongol di FYP lu yang gue ngomongin lu tapi ada salah-salah kata atau menyinggung hati lo, gue mohon maaf ya. Soalnya gue gak bisa kayak Kak Jill yang menasehati lu dengan halus, dengan lembut gitu. Gak bisa, gue gak bisa. Gue sama Loli tuh gak kenal di dunia nyata, bahkan di dunia maya pun gue gak kenal sama sekali. Cuman gue gak tahu kenapa gue kayak care aja gitu loh. Gue kayak mau perhatian aja gitu sama dia. Gue mau ngasih tahu dia dengan cara kayak gini, walaupun gue nggak tahu itu orang denger apa kagak ya. Cuman ya udahlah gitu ya. Gue ngerasa gue care sama Loli gitu. Karena apa? Karena dulu masa remaja gue itu bener-bener sama banget sama Loli. Egonya gue, bucinnya gue, gobloknya gue, kurang ajarnya gue ke orang tua, ngelawan orang tua, nggak mau denger kata orang lain. Tapi setelah gue jadi seorang ibu, gue baru paham beberapa hal yang dulunya gue gak paham, yang dulunya nyokap gue sering ngasih tahu gue. Terus gue kayak, apaan sih ini maksudnya ngomong kayak begini tuh maksudnya apa sih? Dan Loli, gue mau bilang ya, gak semua hal dan tidak semua hal itu harus kamu ketahui saat ini gitu. Banyak banget hal yang nanti lu taunya tuh nanti gitu. Gue aja yang udah segede gini aja kadang-kadang masih nemuin, oh dulu nyokap gue tuh maksudnya tuh ngomong kayak gitu tuh maksudnya ini ya gitu loh. Paham gak? Loli, kalau lo ngerasa nyokap lu suka marah-marah, suka mukul, bawel, ini itu, inget ya Loli, itu adalah bagian dari cara dia mendidik lu gitu loh. Setiap orang tua itu punya cara didiknya masing-masing. Toh juga lu itu bukan anak yang ditelantarkan gitu loh. Lo juga bukan anak yang biasa-biasa aja, tapi lo itu adalah anak yang sangat istimewa, yang dikasih fasilitas mewah, rumah mewah, pendidikan mewah, sekolah bagus, dan segala macamnya itu bagus gitu. Kadang ya Loli, orang tua itu emang kayak gitu. Kadang tuh mereka nasehatinnya itu suka menurut kita kasar gitu, sampai bikin hati kita gak enak, sampai nyakitin hati kita. Tapi ya itu adalah bagian dari mereka mendidik kita gitu loh. Ya lagi-lagi, balik lagi, lo akan tahu, lo akan merasakan ketika lo nanti sudah menjadi seorang ibu. Gak usah iri lihat orang tua orang lain tuh, lu gak usah iri gitu loh. Kok orang tua gue gak kayak mereka ya, kok orang tua gue gak kayak orang tuanya si ini ya. Gak usah, lu mesti inget, lu juga belum tentu jadi anak kayak anak-anak mereka, paham gak? Dan kalau kalian tanya kenapa gue concern banget tentang hamil di luar nikah ini, gue berbagi cerita gue tentang ini. Karena apa? Karena gue bener-bener ngelihat Loli itu bucinnya itu bener-bener ditunjukin ke sosial media yang menurut gue beneran bucin gitu loh. Dan itu hal-hal yang akhir-akhir ini banyak terjadi gitu ya. Lu pacaran, terus lu having sex before marriage, abis itu lu hamil ya, abis itu lu ya aborsi gitu ya. Nah gue tuh gak mau hal-hal kayak gitu tuh sampai terjadi di Loli. Karena kebucinan itu dan buta karena cinta itu beneran ada gitu loh. Gue punya anak di usia gue yang cukup muda ya, muda banget malah. Gue juga adalah bagian dari pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Mau fisik, non-fisik, verbal, non-verbal. Nah ini udah gue ceritain di VT-VT gue yang sebelumnya. Jadi kalian tonton dulu semuanya sampai habis. Loli, gue merasakan sendiri ya bagaimana beratnya mendidik anak, apalagi anak perempuan. Mendidik anak seorang diri tanpa bantuan dari siapapun. Malah yang ada kita dapat tekanan dari atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Itu semuanya tuh nge-push kita gitu loh. Belum omongan-omongan orang di belakangnya. Kerja banting tulang, semua untuk anak, semua demi anak. Sakit gak dirasain, waktu gak inget, dari pagi sampai pagi mungkin bisa gak tidur berhari-hari. Mau beli ini itu, mau nikmatin ini itu, semua yang dipikirin itu anak duluan. Gua pun dulu ya, gua tuh suka iri kalau ngelihat anak-anak itu suka digendong sama bapaknya gitu. Sedangkan anak gua gak ada bapaknya. Cuma ya gimana, gua yang memilih untuk tidak mau dinikahi. Karena pikiran gue saat itu, gue gak mau nikah sama nih cowok karena gue gak mau masa depan gue lebih hancur lagi. Dan gue gak mau nanti suatu saat anak gue tahu atau lihat kelakuan bapaknya ke gue tuh gimana. Gue cuman gak mau elu dan orang-orang yang dengerin VT gue ini mengalami apa yang gue alami. Cinta ibu itu seluas samudra, sedalam lautan, setinggi langit ketujuh, bahkan nembus, tau gak? Makanya kalau ada yang bilang dunia hancur sejak kepergian ibu, itu bener. Dan nyokap gue juga udah gak ada. Lu tahu nggak, seorang ibu itu juga masih membutuhkan sosok ibu loh. Nyokap gue
dipanggil Tuhan itu 2021 Desember karena sakit keras, sakit kritis. Semoga lu cepet baikan deh ya sama emak lu Loli. Gue tahu butuh waktu untuk menyembuhkan luka di hati lo dan luka di hati nyokap lo. Tapi gue yakin kok seiring berjalannya waktu, berdamai dengan keadaan dan berdamai dengan masa lalu itu bukan sesuatu hal yang buruk dan ya memang sulit. Tapi kalau nggak dijalanin ya kalian berdua akan tetap terus seperti itu. Tapi gue percaya tali kasih ibu dan tali antara ibu dan anak itu nggak akan pernah putus mau sampai kapanpun.